Pemirsa, berbagai survei menunjukkan Presiden Joko Widodo masih menempati posisi teratas sebagai kandidat presiden yang layak diusung untuk pemilu 2019. Magnet Jokowi terletak pada sikapnya yang independen, berani, dan serius memperbaiki keadaan bangsa. Jokowi juga dianggap mampu menggait suara bagi partai lama maupun partai baru. Itu sebabnya bisa dimengerti jika jelang pemilu 2019 parpol besar dan kecil sudah menjatuhkan pilihannya untuk mengusung Jokowi di periode kedua. Benarkah Jokowi ampuh untuk menggait suara bagi partai politik? Lalu mengapa banyak partai yang sejak jauh-jauh hari mencalonkan Jokowi di pemilu 2019? Untuk membahas hal ini kita akan mendiskusikannya bersama Wasekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili dan juga pengamat politik Yunarto Wijaya. Juga nanti kita akan mencoba bergabung dengan Sekjen dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Raja Juli Antoni. Saya akan sapa dulu yang berada di studio. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore, bilang malam. Selamat malam. Selamat sore juga Pak Aceh. Ya, saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Kita sudah mendengar ada sejumlah partai politik yang dari pagi-pagi nih 2017, pemilu masih 2019, mengatakan akan mendukung Jokowi. Dari sisi strategi politik, apa sih hitung-hitungan baik partai besar, menengah maupun partai kecil ramai-ramai sudah menyuarakan mereka akan mendukung Jokowi? Ada dua faktor yang menyebabkan dukungan ini diajukan lebih dini, begitu ya. Pertama, mungkin komitmen sebagai partai yang sekarang mendukung pemerintah. Artinya sebagai sebuah sikap berkelanjutan sudah seharusnya ketika ingin bicara negara dalam konteks jangka panjang, dari awal sudah menegaskan komitmen juga memajukan Jokowi yang sekarang mereka sudah dukung, yang sekarang mereka menjadi bagian dari pemerintahannya, mendapatkan menteri untuk mendukung 2019. Yang kedua, memang ada satu hal yang baru yang kita lihat dalam pemilu 2019 ketika pemilu nanti diadakan serentak. Pemilu presiden dan pemilu legislatif. Sebelumnya tidak pernah pemilu presiden berdiri sendiri, legislatif berdiri sendiri. Dan dalam ilmu politik kita sebut dengan kotil efek. Jadi ketika itu diadakan bersama-sama, bagaimana pengaruh sosok capres yang diajukan, itu akan kemudian berpengaruh, akan menjadi efek dongkrak terhadap elektabilitas partainya dalam konteks pileg. Jadi ketika ada seorang memajukan calon terkuat, otomatis biasanya masyarakat atau pemilih yang memilih calon presiden tersebut juga akan memilih partai yang mendukung tersebut. Kalau memang ada secara teorinya ada korelasi antara capres dengan partai pengusungnya, apa yang membedakan parpol-parpol ini kemudian ketika mereka sama-sama mendukung Jokowi? Nah, itu yang sebetulnya tidak bisa disimplifikasi. Jadi kalau ada partai yang merasa, oh kita dukung Jokowi terlebih dahulu, sehingga kemudian kita akan terdongkrak kotil efek tadi, tidak juga. Saya harus mengatakan dengan jujur bahwa dalam konteks kotil efek tadi, yang kita bisa lihat akan paling diuntungkan adalah PDIP misalnya. Karena sementara PDIP sendiri belum mengatakan akan mengusung Jokowi. Dan PDIP saya pikir merasa cukup pede karena memang secara branding Jokowi lebih diidentikan dengan PDIP dan memang yang kader PDIP. Yang akan mendapatkan kotil efek dari Prabowo misalnya juga Gerindra, bukan PKS atau misalnya PAN misalnya mendukung. Jadi tidak semudah itu akan memberikan efek. Dan harus dilihat juga sebetulnya apa yang terjadi dalam proses pendeklarasian sekarang, apakah bisa dianggap permanen sampai 2019? Saya tidak yakin. Penentuan koalisi dukungan dalam pilkada, pilpres, biasanya itu ditentukan pada masa injury time. Pada masa ketika negosiasi di panggung belakang terjadi, pada masa betul-betul mereka melihat sampai di ujung siapa capres yang terkuat atau tidak. Karena kan dinamis sekali ini masih. Bukan tidak mungkin Pak Jokowi kemudian elektabilitasnya turun, atau makin meninggi, itu kan belum bisa dilihat dari 1,5 tahun sebelumnya. Jadi menurut saya, jangan juga Pak Jokowi kemudian merasa posisinya sudah aman. Ramai-ramai orang mendukung Jokowi, harus diingat dalam sejarahnya pilkada dan pilpres. Pada masa injury time itu, segala perubahan masih mungkin terjadi. Oke, kita nanti akan bahas lebih jauh soal seberapa solid sih sebenarnya dukungan itu nanti sampai 2019. Tapi saya ke Pak Aceh terlebih dahulu untuk menanyakan, kan Golkar tuh partai besar. Kenapa sih terlalu awal, terlalu pagi kemudian partai pertama yang mengatakan akan mendukung Jokowi? Ini kurang kader atau memang lebih mudah menempel saja? Murah hati. Iya, yang perlu kami tegas, sebetulnya perdebatan di internal Partai Golkar terkait dengan kenapa Golkar memilih Pak Jokowi sebagai calon presiden 2019. Pertama adalah bahwa ini adalah sebagai tindak lanjut dari Munaslup Partai Golkar di Bali yang menyatakan bahwa ketua umum diberikan kewenangan, memberikan mandat untuk melakukan komunikasi politik dengan Pak Jokowi sebagai presiden untuk kemudian memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden 2019. Pertama itu. Yang kedua,
Itu landasan konstitusionalnya lah begitu di internal partai. Yang kedua, Partai Golkar merasa bahwa ada kesamaan antara gagasan, visi, misi yang dimiliki oleh Pak Jokowi dengan apa yang menjadi visi misi Partai Golkar. Bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini, Pak JK ini memiliki roadmap yang cukup jelas untuk bagaimana membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama pada level pembangunan infrastruktur. Pada tingkat itu, ya ini sama dengan apa yang diinginkan oleh Partai Golkar begitu. Nah, atas dasar itu Golkar memberikan dukungan sama Pak Jokowi. Yang ketiga, Partai Golkar memandang bahwa jika ada kader terbaik bangsa dan telah berkarya dan telah menunjukkan komitmennya terhadap bangsa ini, ya kenapa tidak? Partai Golkar dengan penuh kerelaan gitu ya, mewakafkan partai ini gitu untuk Pak Jokowi supaya proses pemerintahan ke depan 2019 itu bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Aceh, saya agak penasaran. Kalau tadi berdasarkan 3 keputusan tersebut ini mungkin agak sedikit melenceng, tapi saya sedikit penasaran aja. Proses hukum yang kemudian terjadi atau penetapan status hukum yang kemudian diberikan kepada Ketua Umum Partai Golkar itu tidak berpengaruh sekali terhadap dukungan terhadap Jokowi. Bagaimana bisa seperti itu? Saya kira sama sekali tidak berpengaruh. Ketika Pak Ketua Umum kami ditetapkan sebagai tersangka, pada saat itu juga ya DPP Partai Golkar memutuskan kita tetap konsisten dengan hasil keputusan Rapimnas 2016. Jadi Golkar itu adalah partai yang berdasarkan pada sistem. Jadi tidak bisa gitu ya sebuah keputusan politik yang ditetapkan berdasarkan atas Rapimnas yang kedudukannya di bawah Munas itu dibatalkan disebabkan karena gitu ya proses dinamika politik jangka pendek gitu loh. Nah, atau jangan-jangan Golkar berharap dengan tetap konsisten nanti akan ada perubahan? Ya sebetulnya kita tidak, karena bagaimanapun begini, yang namanya keputusan Rapimnas ya itu tidak bisa dibatalkan karena proses politik yang bersifat jangka pendek begitu. Nah, oleh karena itu ya kalau proses hukum ya kita biarkan proses hukum sebagaimana yang sekarang dialami oleh Ketua Umum kami begitu. Dan kami akan menghormati proses hukum tersebut. Nah, apakah ini kemudian berpengaruh terhadap Partai Golkar di dalam memberikan dukungan sama Pak Jokowi? Tidak sama sekali berpengaruh. Baik. Kalau Anda katakan tidak berpengaruh, saya ingin tahu secara konkretnya nanti dalam jangka waktu 2017 hingga 2019, seperti apa sih strategi Partai Golkar untuk mendukung Jokowi? Kita telah menyepakati di dalam baik di dalam Rapimnas ya 2017 yang lalu, kemudian dalam Rapimnas sebelumnya, semua kader Partai Golkar ketika mensosialisasikan partai, pada saat itulah juga mereka harus mensosialisasikan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Ini adalah bukti konkret di mana kita memberikan dukungan sepenuhnya sama Pak Jokowi. Yang kedua, memang selama ini salah satu instruksi yang diberikan kepada seluruh kader Partai Golkar adalah bagaimana setiap atribut gitu ya, kemudian keberhasilan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Pak Jokowi ini itu harus juga dikomunikasikan oleh kader Partai Golkar begitu. Sehingga dengan demikian orang tahu, masyarakat tahu tentang bahwa dukungan Partai Golkar terhadap Pak Jokowi itu bukan semata-mata dukungan politik, tetapi lebih daripada itu karena kesamaan tentang bagaimana membangun perekonomian bangsa ini. Gitu, baik. Ditahan dulu di situ, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk, kami akan kembali usai jeda komersial.